dan Jokowi. Tidak, Ya. Pak Jokowi Itu satu. tidak Indikator yang kedua, laporan saudara Joko Widodo itu tidak hanya 310 311 KUHP. Ya. Tidak ada itu. Tapi ini adalah disisipkan pun pula. kedatangan dari teman-teman Oke, yang merasa. aku lanjutin dulu. Aku lanjutin dulu, belum tuntas. Yang kedua parameternya, selain ada banyak yang lain ikut-ikut lapor, yang kedua indikatornya adalah pasalnya juga bisa pasal ombyoan rambutan lagi musim atau durian runtuh. Kalau JK itu kan pasalnya hanya 310 311 KUHP dan itu relevan untuk kasus pencemaran ataupun fitnah. Nah, hari ini saudara Joko Widodo dan itu yang melaporkan dia merasa dihinakan sehinakannya, direndahkan sedanadanya, tapi pasal yang masuk itu bukan hanya pasal 310 KUHP atau 311 KUHP. Oke lah 27A Undang-Undang ITE masih relevan karena menyerang kehormatan melalui sarana ITE. Apa urusannya pasal 35 Undang-Undang ITE dimasukkan yang ancamannya 30 itu ada 12 tahun. Apa gunanya? Saya pasal 12. Oke, semakin panas pemirsa di panggung interupsi tadi. Saya ingin kembali ke orang besar yang tadi dikatakan sinyal dari Solo dan Istana. Di Solo secara eksplisit disebut Pak Jokowi sebagai wakil ketua umum. Ya, seperti apa? jadi memang lah kalau semuanya yang berhubungan dengan Pak Jokowi itu sangat seksi gitu kan. Ya. Jadi bagaimana dikatakan bahwa orang besar itu Pak Jokowi dia tidak berkuasa lagi kan? Di mana korelasinya gitu? Apalagi dikatakan ada sinyal Solo, ada sinyal dari Istana gitu. Sebetulnya paling enak ya, paling gampang itu tanya aja dan kejaksaan. Langsung aja tanya kejaksaan gitu loh. Ya, mungkin juga komisi kejaksaan, komisi apa? Ini salahnya orang komisi kejaksaan disuruh ke sini. Ya kan itu kan kita bisa tahu siapa nih orang ini. Tapi jangan lagi dikatakan wah itu Jokowi di belakang. Kucing ketabrak juga dibilang, Jokowi ini bikin salah nih jalannya jadi kucing ditabrak misalnya, atau bannya bocor, ini gara-gara Jokowi nih karena jalannya jelek. Jangan seperti itulah gitu loh. Kan Ozinuddin kan selalu begitu modelnya, kan dicari-cari celah untuk masuk ke sana. Ya, flashback kan kasusnya begitu. begini. Kasusnya ini 2017, ada perseteruan pilkada DKI, disitulah Jokowi dan JK itu mulai terpisah, ya. Kemudian 2019 inkrah di periode pertama Jokowi. Periode yang kedua. Periode pertama inkrahnya karena Mei 2019 inkrahnya, betul. ya. Belum masuk. Nah, pada periode kedua kita menyaksikan banyak sekali aktivis-aktivis yang ditangkap. Ada Syahganda Nenggolan, ada Anton Permana, ada Habib Bahar, Habib Rizik dan lain sebagainya. Semua kena dengan pasal 14 ayat 1 Undang-Undang 1 1946 tentang penyebaran berita bohong. Pasal itu nggak ada tedeng aling-aling. Tuntutannya 10 tahun. Begitu kena pasal itu dilaporkan, langsung ditangkap orang itu, kemudian ditahan, divonis, langsung menjalani hukuman. Apa yang terjadi dengan Sylvester tuh enak sekali. Karena dia cuma dikenakan pasal pencemaran nama baik dan pasal fitnah yang ancaman hukumnya maksimal 4 tahun. Dan tidak ada alasan untuk menahan at that time sebelum putusannya itu inkrah. Maksud saya begini, apa yang dialami oleh Sylvester jauh lebih beradab dibandingkan yang dialami oleh Syahganda dan lain sebagainya. Ini ada orang yang merasa terhina tapi dipakai pasal pidana umum. Nah, harusnya kalau kita balikkan ke kondisi sekarang, baik sekali kalau misalnya pasal yang dimintakan adalah saya merasa tercemar, direndahkan, gunakan pasal 310, 311. Seperti yang dilakukan Sylvester. Jangan gunakan pasal-pasal lain yang tidak relevan. Dan karena itu tidak ada alasan juga untuk menahan kalau seandainya dijadikan tersangka dan lain sebagainya. Maksud saya adalah kenapa pada waktu itu untuk Sylvester tidak digunakan pasal berita bohong? Kan berita bohong itu definisinya zaman dulu adalah berita yang tidak disukai pemerintah, itu pasti berita bohong. Tentang omnibus law lah, tentang polisi, tentang macam-macam IKN dan lain sebagainya. Itu karena ya kan cantolan kekuasaannya itu kuat. Sylvester sebagai relawan menyantol kepada Jokowi. Sementara yang nuntut cuma Wapres. Begitu Syahganda dan lain sebagainya, dia berhadapan dengan Jokowi. Karena itu walaupun tidak diperintahkan, penegak hukum menggunakan pasal-pasal delik umum untuk sesuatu yang sifatnya aduan sesungguhnya. Nah, sekarang ini kan delik aduan sekarang ini, tetapi digunakan delik umum yang sampai 12 tahun penjara itu pasal 35 itu, Undang-Undang ITE. Nah, itu saya hanya ingin berefleksi, mudah-mudahan penegak hukum ini menggunakan pasal secara proper.
Kita Tapi tidak menghalangi hak orang, tetapi jangan menggunakan mencari sendiri. Iya. Kira-kira siapa yang Oke. bakal jadi tersangka? Tapi saya lebih dan tertarik lain dengan sebagainya. kalimat Anda tadi, Iya. Sylvester cantolannya ke Pak Jokowi. Nah, melihat juga track recordnya pernah menjadi relawan, bahkan satu tim nih sama Bang Boy dan Bang Andi. Sebenarnya sedekat apa Bang Sylvester dengan Pak Jokowi? Ya sebetulnya begini, semua itu Pak Jokowi dekat. Tidak bahwa Bung Sil ini paling dekat, enggak. Tidak ada Pak Jokowi mau menganaktirikan atau Tapi menganakmaskan, Sylvester itu ngaku tidak dia ada paling untuk dekat itu. loh sama Jokowi. Karena kita ini adalah kalau mempunyai kita satu ketemu, visi dan misi yang iya. sama ya untuk itu. Dan kita menghargai apa yang telah dilakukan oleh Bung Sil mengenai masalah hukum itu adalah Siapa pribadi. yang lebih dekat dengan Pak Jokowi, Bang Andi atau Bung Sil? Jangan memancing seperti Oh itu. iya, saya bertanya. Saya bertanya. Jadi semua ya, Pak Jokowi Saya itu bertanya, Bang Andi berhak menjawab. Jangan gini loh, ada Solmed, itu Oke. ya, ada Bara JP, ada Joman. Beliau itu merangkul semua, tidak ada yang untuk istimewa Oke. untuk itu. Kalau Sylvester mengaku dia dekat sama Prabowo sama Jokowi. Nah, Oke. itu kan Ketika bertemu. penilaiannya ya. Bukan penilaian, maksudnya dia sendiri yang individu. ngomong. Kalau beliau mengatakan itu ya, Iya. itu hak beliau untuk mengatakan. Memang Iya. ini harus Tapi diklarifikasi secara ke Jokowi. general, Iya. secara general Pak Jokowi ya itu semua dekat dengan relawannya. Tidak ada yang dianaktirikan atau dianakmaskan gitu loh. Artinya Pak Jokowi sayang dan mengetahui semua relawan. Ya pasti dia mengetahui relawan. Dia hafal kok nama-nama siapa ketua relawan siapa, misalnya wakil ketua umumnya, sekjennya, dia hafal semua. Artinya Pak Jokowi tahu ketika Sylvester terkena kasus ini. Saya tidak tahu ya untuk Oke. saya mengatakan itu karena Oke. Pak Jokowi yang hanya tahu untuk itu. Tapi kalau saya secara general saya melihat itu yang tadi digambarkan bahwasanya sudah mengakui kalau Bung Sil ini yang dia salah pada saat itu karena memang terbawa arus kalau waktu demonstrasi itu kan ya mohon maaf ya pada saat itu kan hubungannya juga JK bagaimana dengan waktu kan ada dikatakan Bung Refli waktu pemilihan gubernur itu ya. Jadi intinya adalah sekarang bagaimana kejaksaan itu melakukan apa yang tugas-tugasnya dia gitu kan. Kalau kenapa diajukan PK pasti nanti akan dijelaskan oleh Bung Boy, tapi menurut saya pasti ada novum-novum lah di situ. Oke. Yang jelas menurut saya JK adalah sosok negarawan yang beradab dan bermartabat dalam kasus ini ya, kasus pencemaran dengan delik 311 fitnahnya ya, ketimbang laporan saudara Joko Widodo. Apa indikatornya? Yang pertama, saudara JK secara kesatria tidak bawa rombongan lainnya untuk bikin laporan bareng-bareng. Berbeda dengan kasus Nah, saudara ini saya Joko bisa Widodo. interupsi nih ntar. Begitu Joko Widodo Saya harus melapor, Boleh, silakan ada kalau mau 3-4 diinterupsi. laporan Saya harus yang interupsi kemudian nih. masuk. Dan Jokowi Tidak, ya, Pak Jokowi itu satu. tidak Indikator yang kedua, mengatur laporan semua saudara Joko relawan Widodo ataupun itu tidak hanya organisasi 310, 311 KWP. Ya. Tidak ada itu. Tapi Ini adalah disisipkan pun pula. kedatangan dari teman-teman Oke, yang merasa. aku lanjutin dulu. Oke. Aku lanjutin dulu, belum Oke. tuntas. Yang Oke. kedua parameternya, selain ada banyak yang lain ikut-ikut lapor, yang kedua indikatornya adalah pasalnya juga bisa pasal ombyoan rambutan lagi musim atau durian runtuh. Kalau JK itu kan pasalnya hanya 310, 311 KUHP dan itu relevan untuk kasus pencemaran ataupun fitnah. Durian runtuh Nah, hari maksudnya ini apa? saudara Joko Widodo Dan ya itu kan, yang melaporkan dia itu merasa dihinakan keluarganya sehinanya, sebenarnya. direndahkan sedanadanya, tapi pasal yang masuk itu bukan hanya pasal 310 KUHP atau 311 KUHP. Oke lah 27A Undang-Undang ITE masih relevan karena menyerang kehormatan melalui sarana ITE. Apa urusannya pasal 35 Undang-Undang ITE dimasukkan yang ancamannya 30 Oke, itu ada oke. 12 12 tahun. tahun. Bang Apa Kosim, gunanya ya, oke. saya pasal 12 itu Boy, gitu. silakan Pak Kosim, Bang Boy. Anda bukan penyidik. Loh, sejak awal saya bukan penyidik dan saya tidak mengklaim jadi penyidik. Kalau ada gitu loh. penyidik, Saya advokat. pasti bicaranya beda. Yo enggak, saya advokat. Makanya Anda Ya merusak. enggak, karena salah jangan, harus jangan saya. merusak. Biarin dulu, ntar lu Jangan. jawab. Enggak, maksud Enggak, saya saya biarin. ngomong dia. Biarin. Jangan merusak Bang Boy, silakan. pekerjaan dari penyidik. Oh, enggak, ini Penyidik itu laporan. dia tahu, dia lebih ahli dari saudara. Jadi gini. Loh, Dia lebih tahu bagaimana penyidikan. Sebentar. Jadi Anda Saya ingin bisa- perjelas. nggak bisa Bang Boy, berdiskusi. maksud Anda apa? Kemarin, Dia bukan penyidik ya, apa? saya Apa? debat, Argumentasi bukan sebentar. debat, Sebentar Bang diskusi Refli. di TV Bang Refli sebelah. sebentar. Ya. Bang Boy silakan dilanjutkan dulu. Apa maksud Anda? Iya kan beliau katakan bahwa penyidik menggunakan beberapa pasal kan, Iya. harusnya 310, 311. Oke. Loh itu urusan penyidik, dia berdasarkan fakta, data, kesaksian para saksi, semua keterangan saksi itu menunjukkan bahwa dia bisa menggunakan pasal-pasal tersebut. Oke. Tapi Jadi apa nggak yang bisa disampaikan dilarang. bukan Bro, lahir dari ruang ini kosong. ini kerjanya ada penyidik, Ini, kerjanya bentar, penyidik bentar, itu. Pak. Jadi gini kemarin ya, saya berdiskusi di TV sebelah dengan mantan Kabar Eskrim Susno Aji. Oke. Dan saya mengemukakan dan dibenarkan oleh Susno bahwa delik aduan dan delik umum itu tidak boleh digabung karena karakteristiknya berbeda. Kalau delik aduan yang membawa bukti adalah pelapor,
saya Joko Widodo, saya dihina, saya dicemarkan, yang mencemarkan ini, kejadiannya ini, locus delicti, tempus delicti. Penyidik tidak boleh menambah-nambah dari itu. Karena ini delik aduan. Delik aduan itu subjektivitas dari pengadu. Tapi delik umum itu ada kegiatan aktivitas dari penyidik. Nah itulah sebabnya kata Susno, ini nggak profesional, nggak boleh digabungkan. Kalau dia delik aduan, selesaikan delik aduan. Tapi apa masalahnya? Masalahnya adalah dia dicemarkan karena dikatakan ijazahnya palsu, kan begitu? Kata Susno, ini kata Susno dan juga kata saya. Ya selesaikan dulu apakah ijazahnya palsu atau tidak. Kalau sudah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap, barulah diproses. Kalau misalnya ijazahnya benar-benar palsu, maka selesai, tidak ada fitnah dan tidak ada pencemaran nama baik. Sebaliknya silakan diproses. Nah, yang tidak relevan adalah ada orang lain yang mengadu-ngadu, padahal dia nggak jelas standingnya apa. Nggak oleh penegak hukum di entertain. Nah, itu persoalan. Oke. Segmen berikutnya, Bang Kozi, karena saya juga punya legal standing. Kita harus break jenak, pemirsa.